ini kami ada di STPK. Kami mau latihan pramuka. Hai, gimana kamu? Apakah sudah siap mengikuti pramuka bersama? Apa? Gimana? Apakah kamu siap mengikuti pramuka hari ini? Siap. Gimana perasaanmu? Senang. Ayo join live guys. Halo Suster Frans. Hai. Bagaimana pramuka hari ini? Apakah sudah siap? Siap. Saya senang lihat kalian semua semangat. Iya itu, coba itu yang di sana kan banyak juga tuh teman-teman. Saya sangat menantikannya. Oh iya, buat kalian yang ingin join kuliah di STPK, silakan hubungi di Instagram STPK. Kami menanti kamu semua. Halo guys, apakah kalian sudah siap mengikuti pramuka? Sudah. Ya sudah siap, saya sudah siap. Bagaimana perasaanmu? Semangat. Apakah kamu sudah siap? Enggak. Hari ini Sabtu. Kan bebasnya Minggu. Halo Mas Jos, bagaimana perasaanmu mengikuti pramuka? Wow, saya sangat senang sekali. Baiklah saudara-saudari, kita menantikan pramuka dimulai. Suster berangkat tuh. Baiklah, sebelum kita memulai pramuka, marilah kita bertanya kepada mereka, dari manakah asal mereka? Siapa ini? Halo, bolehkah aku bertanya, dari mana asalmu? Dari Ambarawa. Dari Poncol. Dan macam-macam di orang Ambarawa. kamu? Dari Ungaran. Ungaran. Dari Bedapayong, batas kota. Dari Babeden. Dari manakah asalmu? Lampung, Mbak. Enggak kelihatan kok. Dari mana asalmu? Dari hatimu. Kamu dari mana? Lampung, Kak. Kamu? Biasa aja. Oh, enggak tahu saya. Bapak Reksi dari mana Bapak Reksi? Dari asrama, Asalnya Bapak dari Kalimantan Barat, kecamatan mana? Kota Kabupaten mana? Ketapang, Kecamatan Nangatayap. Ya. Bapak dari mana Bapak? Bapak serius ini dong. Oh ya, saya dari Jepara. Oh. Tadi barusan dari Jepara, saya langsung sini. Apakah Bapak sudah siap mengikuti pramuka? Oh, siap sekali. Saya siap ini. Semangat pramuka sekali. Iya. Bagaimana dengan Bapak Asep? Oh, enggak. Oke guys, dadah, terima kasih. Halo Bapak, dari manakah Bapak? Asalnya? Aku nanya. Ya. Dari mana? Dari mana kamu, Dek? Dari mana-mana. Apa? Luar biasa. Kamu dari mana? Saya dari kampus. Apakah sudah siap mengikuti pramuka? Oh, tentu saja tidak. Adek, kamu dari mana, Adek? Dari mana ya, Kak? Dari siapa? Saya. Dari ayah. Coba dijelaskan. Apanya yang dijelaskan, Kak? Yang kamu bilang. Apakah sudah siap mengikuti pramuka? Sejam. Halo Adek, kamu dari mana? Dari Riau, Kak. Apakah sudah siap? Sudah. Mana semangatnya? Ini semangatnya. Terlalu marah. Emangnya kedengaran Mami? Enggak mau aku. Halo Suster. Suster dari mana asalnya? Dari mana? Solo. Apakah sudah siap mengikuti pramuka? Siap. Mana semangatnya? Siap. Baiklah, cukup sekian perkenalan dari teman-teman. Halo teman-teman, apakah bisa menghadap ke sini?
masih bersemangat. Halo Permisa. Sekarang kita masih menunggu bapaknya karena belum datang. Halo Permisa. Kita masih menunggu bapaknya belum datang. Jangan nih. Oh iya Permisa, kenalin nama aku Aci. Aku berasal dari Ketapang, Kalimantan Barat. Aku di sini tinggal di asrama STPK Santo Fransiskus Asisi. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami, silakan daftarkan diri kalian atau bisa kepoin Instagramnya STPK dan TikToknya STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nah, silakan saksikan live kami selanjutnya. Bye-bye. Oke semuanya, jadi sebelum kita menunggu pelatihnya datang, karena tadi sudah diberitahukan kalau pelatihnya sedang macet di jalan, jadi kami mau membuat hiburan sedikit seperti TikTok. Silakan menantikan gerakan kami. Halo, gimana perasaan kalian pertama kali ikut pramuka hari ini? Bagaimana? Malat. Harus semangat ya guys, harus semangat. Halo sister. Bagaimana perasaan Anda mengikuti pelatihan pramuka hari ini? Sangat berkobar-kobar dan luar biasa. Mantap, semangat sister. Semangat. Artinya sedang macet di jalan. Semangat guys, semangat. Belah kanan. Pertama Anda pada saat mengikuti. Bagaimana ya perasaan Anda? Semangat ya. Semangat. Apa? Bisa. Ini loh. Oh, ini terlalu dekat. Dekat. Nggak bisa lagi. Yang klop-klop caca itu yang nomor 2. Ya, aku ciki-ciki. Ya ciki-ciki nggak klop-klop caca. Jadi kalau kamu yang punya caca yang 2. Diam. Baik teman-teman, untuk pembinanya sudah datang, silahkan memasuki ruangan. Melingkar aja. 21 19. Saya pakai Pesertanya juga ada suster juga. Yang kuliah. ini terus. Iya, kita akan mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Kita awali dengan doa. Saya mohon satu orang untuk mendoa. Silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Mari Bapak, Suster, dan teman-teman semua mulai proses berdoa dalam rangka membuka Selamat berdoa. Kami dapat berkumpul di kampus kami untuk berlatih pramuka. Berdoa kepada kami yang kami ada yang masih mendapatkan dari ini dapat menerima bersama-sama. Segala perbuatan anak-anaknya pada kali berjalan dari supaya pada pertemuan yang bisa bertemu kembali dengan kami. Doa yang sempurna ini kami lanjutkan dari Allah Taala bersama Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang skala abad. Amin.
sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami. Amin. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf sekali, saya tadi berangkat dari jam 2, tapi karena macet sampai baru tiba jam 4 ini, jam 4 atau jam 4 kurang ya. Oke, jadi otomatis kita hanya akan kegiatan. Hari ini kita akan perkenalan saja dulu, kemudian kita akan membagi kelompok, dan saya ingin mendengar dari kawan-kawan semua terkait bagaimana sih kegiatan pramuka kita. Pertanyaan saya sebelumnya, siapa yang pernah ikut pramuka di SMP atau SMA? Wih, banyak. Bagus, bagus. Ya, terima kasih. Sekarang saya tanya yang semester 2 mana angkat tangan? Semester 2? Oke. Semester 4? Oke, semester 6? Oh, nggak ada yang datang. Semester 6. Oke, oke. Oke, perkenalkan nama saya Alphonse Rosario Fernandez. Saya biasa dipanggil Kak Rio. Saya sekarang berusia 39 tahun. Sekarang saya sedang mengabdi di SOS Desa Taruna. Saya adalah pembina panti asuhan. Saya ditanya anak saya berapa, anak saya ada 82. Oke, di awal ini saya ingin tahu, teman-teman, rekan-rekan semua, saya memanggil kakak-kakak. Saya menghormati kakak-kakak yang datang di sini. Saya mengharapkan kakak-kakak memberikan feedback pada saya bahwa kakak-kakak dapat informasi bahwa kita akan mengadakan kegiatan pramuka. Pertanyaannya adalah, harapan apa yang ingin kakak-kakak harapkan dari kegiatan pramuka ini? Saya akan mulai dari situ. Siapa yang mau bicara silahkan angkat tangan. Silahkan maju, boleh. Harapannya apa? Atau kekhawatiran? Atau mungkin yang belum pernah ikut pramuka takut nih, waduh nanti diapakan ini. Silahkan 1, 2, 3 boleh untuk maju ke depan sebelum kita akan membuat kelompok dan saya akan memaparkan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Ada yang masih merasa aneh, kuliah kok pramuka, atau keinginannya apa atau apa? Hah? Ayo, siapa yang berani maju sini dong. Tunjukkan suaramu. Ayo, boleh maju sini. Jangan malu-malu. Atau dari suster, boleh. Atau dari rekan-rekan yang lain. Ada? Nggak ada? Oh iya, boleh, silakan maju. Mari, mari. Selamat siang. Oh, setuju. Ya, terima kasih. Ketika saya mengajukan ada juga kemah untuk yang kemah dekat dan kemah jauh. Pasti akan ada. Teman-teman, kakak-kakak sekalian, kita di sini pramuka, kalau di SMP namanya penggalang, kalau SMA itu penegak, kalau di universitas itu namanya racana. Maka nanti kita akan mulai membentuk, nama pramuka kita adalah Racana Santo Franciscus Assisi. Betul? Ya. Jadi, oh ya, saya mau tahu bagaimana dengan pandangan mereka yang sudah pernah ikut pramuka.
Siapa yang sudah pernah ikut pramuka? Harapannya apa? Ada yang mau maju? Ayo. Ayo maju sini. Ini sepertinya hitam karena pramuka ini. Aduh. Yes. Ya. Harapan pertama kali kalau ada guru baru biasanya langsung masuk diminta untuk mengajar pramuka. Ya, saya kalau mau mengajar di pramuka jelas sangat terbuka. Saya sampai hari ini masih memegang di SMP Maria Goretti. Nanti kalau rekan-rekan bisa sudah mempunyai kemampuan dan memiliki kepercayaan diri, bisa kita mengajukan diri ke SMP Maria Goretti. Sambil belajar kita praktek sekalian, sambil menghasilkan, kan gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Oke, saya akan sedikit mengajukan. Ada suster di sini, adalah satu suster. Suster, ada yang ingin memberikan tanggapan, harapan atau apa begitu? Ada suster, satu lah suster. Mari maju suster. Tidak ada, ikut aja. Ikut saja. Oke. Oke, untuk awal saya ingin menanyakan pertama adalah waktu kita berlatih. Apakah rekan-rekan setuju jam 3 sampai jam 5? Oke, pertanyaannya, siapa yang setuju jam 1 sampai jam 3? Oke, turun. Siapa yang setuju jam 3 sampai jam 5? Oke, pertanyaan saya bagi yang jam 3 sampai jam 5. Bagaimana jika diajukan jam 1 jam 3? Ada masalah nggak? Masalah transportasi? Siapa yang perlu dijemput? Gak ada. Bisa ya, jam 1 jam 3 bisa. Jam 1 sampai jam 3 bisa ya. Karena saya mendapat informasi dari Romo Yuyun bahwa jam 5 ada yang mengejar transportasi untuk apa, travel atau apa begitu. Ya. Ya, silakan. Ya. Rumahnya itu mungkin di luar sekolah juga ada. Satu-satunya kan bisa karena petugasnya kami ngejar transportasi atau mungkin biar naik motor biar nggak kemana-mana. Ya. Kan kasihan kalau dia jalan-jalan kalau Ya, betul. Berarti disetujui jam 1 jam 3 ya. Mulai minggu depan kita jam 1 sampai jam 3 ya. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Kita sepakati, Pak Geri. Oke ya. Jam 1 sampai jam 3. Oke, terima kasih. Tingkatan kita akan kita bagi menjadi 3 tingkat. Sebenarnya ketika sudah ada semester 2, semester 4 dan semester 6, pembagiannya akan seperti ini. Maka belajar, tadi dikatakan bahwa kemampuan keterampilan di dalam kepramukaan perlu ditingkatkan. Ya, itu yang akan kita tingkatkan. Kemudian yang kedua adalah terkait kepercayaan diri dan kemampuan dalam hal membina. Itu yang akan kita olah di sini. Rekan-rekan semua, kakak-kakak semua di sini saya harapkan untuk yuk kita belajar bersama. Tidak hanya belajar di dalam kegiatan ini, juga belajar di luar untuk mengembangkan kemampuan kakak-kakak sekalian. Yang kedua adalah bantu.
Di level bantu ini, bahwa kakak-kakak bisa menunjukkan diri untuk mengajak orang lain untuk bersama-sama maju. Dan yang terakhir adalah bina. Bina ini kakak-kakak bisa menjadi membina orang lain. Tidak hanya menjadi teman, tetapi bisa menjadi seorang ayah, bisa menjadi seorang pembina yang baik bagi orang lain. Untuk membina kemampuan, keterampilan adik-adik maupun adik kelas maupun adik bina nanti. Jadi di ketiga level ini maka fokusnya akan berbeda. Fokus belajar adalah kakak-kakak semuanya menambah ilmu. Jadi ini fokusnya adalah di keterampilan, kepramukaan. Nanti kita akan membagi menjadi sebuah kelompok. Kelompok tersebut bisa gabungan antara yang putra maupun putri. Kita akan gabung begitu untuk menjadi satu kelompok yang saling mengisi. Nanti di dalam satu kelompok itu akan ada masing-masing memiliki keahlian. Walaupun semua mendapatkan materinya, tetapi karena kita berlatih secara kelompok, maka harapannya ada satu orang atau dua orang di dalam kelompok yang punya tanggung jawab untuk menguasai materi tersebut. Materi kita adalah yang pertama, misalkan apa ya, Morse ya. Morse, semapur, tali temali, sandi, baris berbaris, semua harus bisa. Itu bukan keterampilan, itu kewajiban. Apalagi? Ada lagi yang menambahkan? Baris berbaris semua harus bisa. Oh iya, keterampilan lain ya. Apa? Rappling. Rappling bukan keterampilan. Tenda masuk ke dalam tali temali atau masuk ke dalam pioneering. Wes. Kompas ini gabungannya peta. Peta lapangan. Oke, sampai sini oke ya? Sampai sini oke? Saya tadi melihat di dalam absensi itu satu angkatan 27 ya? 28? 27? Semester 4? 30. Oke, kita mau membagi menjadi berapa kelompok? Satu kelompok berapa orang? Usul? 5. Berapa? 10. Satu regu terdiri dari 8 sampai 10 orang. Setelah ini kakak-kakak semua memasukkan diri di dalam kelompok sehingga terjadi kelompok berapa? Kalau ini berapa? 3 ya? Ini juga 3. Berarti ada 6. Berarti ini kayak 9 kali 3 gitu. 9, 9, 9. Ini 10, 10, 10. Oke. Ada yang hari ini nggak datang untuk yang semester 4 dan semester 6? Oke. Saya harapkan yang tidak masuk karena ini adalah kegiatan wajib, tolong dimasukkan dalam kelompok sehingga dia minggu depan bisa mengikuti langsung masuk ke dalam kelompok. Kelompok ini karena kakak-kakak sudah dewasa, maka tidak saya bagi, maka silakan membagi sendiri. Oke? Nanti setelah ini, kakak-kakak silakan saya persilakan dalam waktu 5 menit membuat kelompok. Berarti yang 27 ini 99, yang 30 ini 10-10.
Kemudian membawa kursinya berbaris sesuai dengan kelompoknya. Dengan yang paling depan adalah ketuanya. Saya hanya membutuhkan kelompok satu orang menjadi ketua, membawa kursinya di depan, kemudian berderet ke belakang. Jadi ada 6 deretan. Sampai sini paham? Dalam waktu 5 menit silakan membuat. Monggo, silakan. Boleh usul enggak, Pak? Gimana? Ini kan kayak meter 2, meter 2,5, 4 maksimal. Ya, memang harus seperti itu. Oh gitu. Ya. Enggak dicampur itu. Belum. Sementara ini harus sendiri karena tadi yang saya tulis belajar bina bantu menjadi berbeda materinya. Ya. Ya. Loh, ini cowoknya cuma satu toh ini. 9 kelompok loh, 99. Ya harus 99 mereka, kalau itu 10. Orang satu sini. Satu sini. Apa? 99 loh. Ini kelompok 9. Ini anu, Omega sana apa sini? Sudah? Sudah absen? Yang Ya, udah berangkat. terima kasih. Angkatan. Ini satu sini. Ini kan 3 cowok Pak. Gitu. Cewek satu. Sudah? Sudah? Kedua. Yang sini salah satu ceweknya sudah sini. Nah, artinya kalah di sini artinya. Iya, nggak apa-apa. Berarti Masih 9. yang nggak datang satu ini sini 9 kan? 999. Oke. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu terkait pakaian. Kita akan menggunakan pakaian seperti apa? Gak pakai pakaian pramuka? Ya, kita akan menggunakan pakaian bebas. Tetapi karena kita bercirikan pramuka, kita harus memakai hasduk. Oleh sebab itu, syarat menggunakan hasduk adalah kaos berkerah, tidak ada yang kaos oblong. Jadi pakaiannya adalah kaos berkerah. Suster pakai itu sudah berkerah itu, suster. Pakai itu bisa. Suster pakai itu juga sudah berkerah, itu ada kerahnya, jadi boleh. Oke? Oke. Yang kedua adalah tidak dia menggunakan sendal, semuanya sepatu. Bersepatu ya. Sepatu sendal boleh nggak? Nggak boleh. Sepatu. Ya kalau sedang sakit ya nggak apa-apa lah. Ya. Kemudian peralatan apa saja yang dibutuhkan? Ini kita akan melaksanakannya dengan cara menyenangkan, tetapi semua harus mempraktekkan sehingga mungkin nanti saya yang mengajukan ke pihak STPK untuk mengadakan. Hanya teman-teman dibutuhkan untuk masing-masing yang nanti memegang keterampilan ini memiliki peralatannya masing-masing. Ya, untuk kita praktek di sini nanti saya akan mengajukan ke STPK untuk pengadaan barang dan kemarin sudah dimintai apa saja. Nanti kalau saya sudah tahu jumlahnya kita bisa praktek bergantian begitu. Oke. Kemudian saya membutuhkan rekan-rekan mulai mandiri dalam hal administrasi. Apa maksudnya? Setiap kelompok memiliki administrasinya sendiri-sendiri. Silakan membuat absensi sendiri, kemudian pramuka itu
yang salah satu yang saya tahu adalah mandiri dan mengembangkan diri dalam hal menabung. Maka biasanya di SD, SMP, SMA itu ada kas begitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya jika kita mengadakan perkemahan tidak terlalu berat, tiba-tiba uangnya segini banyak begitu. Tadi kalau ada yang mengatakan pengen kemah, maka yuk mulai kita menabung dengan cara menyisihkan uang kita untuk dikumpulkan. Siapa yang pegang? Kalian sendiri yang pegang. Maka dibutuhkan bendahara, monggo disilahkan. Atau ketua yang pegang ya silahkan, monggo. Masing-masing kelompok menentukan sendiri administrasi dan kelengkapannya. Kemudian berikutnya ciri khas kelompok. Ciri khas kelompok. Teman-teman tahu hasduk ya? Tahu. Teman-teman boleh mencirikan kelompok kalian bebas. Bebasnya bagaimana? Hasduk selalu sama merah putih, tetapi kolongannya kan biasanya mulai merah, kuning, ada yang rotan, ada yang gambar Baden Powell, terus ada yang gambar teratai atau apa begitu. Silahkan satu kelompok menyamakan. Itu saya bebaskan. Apa enggak kuning nanti kayak pembina atau merah kayak siaga? Enggak, bebas saja. Bebas, satu kelompok memposisikan dirinya dengan cara memberi warna identitas. Kedua adalah terkait nama kelompok. Silakan teman-teman mau pakai nama binatang, nama Santo Santa, nama apa lagi? Nama jalan, nama pahlawan. Silakan teman-teman mengidentifikasikan kelompok teman-teman ini seperti apa. Berikutnya adalah saya harapkan karena kita sama-sama belajar, saya harapkan rekan-rekan semua membawa alat tulis, selalu membawa alat tulis. Baik itu pensil, ballpoint, buku tulis, dan harapannya jangan berganti-ganti. Satu itu digunakan untuk selamanya, sampai selesai. Saya mendapatkan informasi bahwa kegiatan pramuka ini ada poinnya untuk kelulusan, betul ya? Ya, salah satu yang saya nilai nanti adalah catatan. Kelengkapan teman-teman menuliskan di catatan itu lengkap atau tidak, menjadi salah satu penilaian saya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oh ya, kedua, terkait pakaian. Kaosnya berkerah, bawahnya bagaimana? Hah? Training. Setuju training enggak? Bebas. Gini ya. Oke. Suster bagaimana? Kalau suster olahraga pakainya apa? Gini aja. Bolehlah, bolehlah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Setelah ini teman-teman punya apa? Setelah ini silakan teman-teman bahas terkait yang saya ucapkan, kemudian teman-teman tulis di dalam sebuah kertas sobekan tengah begitu untuk memberitahu identitas kelompok. Terus kemudian mau pakai identitasnya apa, namanya apa, ciri khasnya apa. Ciri khas kami adalah pakaian kami kaos berkerah kuning semua misalkan, atau orange semua, boleh loh, boleh. Apapun yang kalian putuskan itu adalah keputusan dari kelompok. Kemudian materi minggu depan adalah PBB. Kita akan belajar tentang PBB terlebih dahulu. Oleh sebab itu,
Harapan saya minggu depan rekan-rekan atau kakak-kakak membawa minum semua. Ya, biar nggak semapur. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Silakan membuat lingkaran atau di mana silakan teman-teman kakak-kakak mempersiapkan. Bulat. Diputuskan juga tasnya mau berapa, jadi kakak-kakak yang atur. Ya. Itu nama regunya terserah ya? Terserah. Mau pakai nama Santo, nama regu, nama binatang, nama pahlawan boleh. Sama nanti silakan menentukan sendiri kasnya mau berapa. Setiap kali pertemuan mau berapa, kalian yang menentukan. Enggak boleh ya. Nanti sama menentukan kasnya berapa, masing-masing kelompok sendiri menentukan sendiri. Ini kok cuma 7? Karena ada yang sudah berangkat. Oh. Jadi pembagiannya rapanya. Oh iya. Nanti belajar semua, kita belajar bersama. Ketuanya BD ya. Ketua udah, sekretaris udah, bendahara udah, terus apa lagi Pak? Nama. Iya, nama. Mau pakai nama apa? Kelompok ini namanya apa? Oh iya, sama nanti menentukan kasnya mau berapa, silakan. Iya. Kas itu setiap pertemuan kita menyisihkan uang kita untuk dikumpulkan bersama-sama untuk nanti kita kegiatan bisa digunakan untuk bersama-sama. Begitu. Nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Iya. Tidak diserahkan, bendahara pegang uang. Ya, tapi kesepakatan tergantung. Iya, tergantung kesepakatan kelompok. Iya. Silakan menentukan sendiri kasnya mau berapa. Jadi kalian menentukan sendiri. 1.000 tapi boleh lebih. Kak Alpon. Karyo. Oke, 1.000. Konsepnya nanti adalah ketika kita kemah butuh uang. Kalau kalian terlalu kecil, maka uang yang kalian tambahkan banyak. Menurut kakak 2.000 atau 5.000? Ya 5.000 lah. 5.000.
Memangnya belum ada ya? Ah. Belum dikasih informasi ya. Oh, belum kasih informasi. Harusnya kan semester 6 itu ada. Belum, mereka udah masuk kuliah belum? Sudah. Sudah. Semua ya. Tapi belum diinformasikan mungkin nih. Nanti saya tanya. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Kokerma bersatu. Nanti menentukan apa namanya kasnya mau berapa, silakan kelompok sendiri yang menentukan. Ya, 500 tapi jadi depan 2000 kamu. 500 dulu. Kayak gini, tebik gini. Ini dikasih sih, cuma kita ntar lihat. Jadi papan asli. Gimana? Kalau sudah selesai, gimana? Dikumpulkan? Ya. Selesai kegiatan jam berapa ini? Sebelum jam 5 lah. Jam 5 kurang seperempat kita bisa selesai. Hah? Setengah 6, Ah? jam 5.30 itu ada apa? Bisa di gedangan. Oh gitu ya. Jam 5 sudah selesai. Ah. Namanya gedangan ya? Nggak ganti genangan gitu. Gereja gedangan. Dulu itu kayaknya udah berganti nama genangan. Kalau banjir jadi genangan. Ya. Nggak boleh, harus merah putih. Nah, itu nggak bisa diganti, yang bisa diganti adalah kolongannya. Nggak boleh. Hah? Boleh pakai semprot, yang pakai itu boleh. Boleh pakai warna apa saja. Merah, ungu boleh, kuning boleh, silakan. Hah? Boleh, kuning boleh. Apa? Standarnya begitu. Itu namanya tali komando. Oh itu kemarin buat bakar. Besok kita kerjain suster-suster PBB. Saya tuh dulu PDB, nggak bisa bedain kanan sama kiri. Benar sekali. Kadang-kadang salah. Balik anak kanan, balik doang. Aku balik kiri. Padahal nggak ada balik kiri.
Gayaan apa ya? Iya, Rotan beli 5.000. Itu akeh. Rotan itu tidak kenceng kan gini, nggak kenceng. Tapi kalau yang kecapet gitu kan bisa dikencengin. Oh. Ngerasa udah pernah. Oh. Itu pakai jepit rambut dulu baru pakai itu capit itu. Ah? Full? Tapi kan nggak keren. Tapi kan nggak keren. Heeh. Saya dulu pakai hasduk pasti pakai karet dulu baru pakai rotan atau pakai apa begitu. Mungkin yang perempuan cukup rambut. Nah, ya. Hah? Semarang. Nanti ke depan ketika tali temali saya akan ajari teman-teman semua membuat sendiri kok. Jadi nggak usah pakai rotan, pakai itu. Oh bukan. Nanti akan pakai tongkat. Nanti ke depannya, tetapi kan berkala, tidak langsung. Kita akan lebih banyak bermainnya daripada seriesnya. Nah, itu Pak bermain, Pak. Itu bermain. Kemah itu kalianlah yang jadi panitianya. Jadi dari kalian untuk kalian oleh kalian gitu. Ah. Tahu nggak kerja paling panitia paling gampang apa coba? Ketua. Enggak. Nyuruh-nyuruh kok. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Ayo kita kumpul lagi, sudah selesai? Sudah selesai? Ayo kita kumpul. Yuk. Ya. Oh, tak anu bentar. Kalau sudah selesai kita membuat barisan kembali. Kemarin dulu baru datang harus jemputnya terus datang. Disapu terus. Apa? Ya kalau turun sapu.
Itu di sini. Buat asrama buat bantu sehari. Selasa itu terus terusan terus nggak bisa 2 hari itu kan ya sebelumnya memang punya rencana ya. Oke, bisa serahkan hasilnya. Kertasnya bisa diserahkan, dikumpulkan. Ya, terima kasih. Disobek aja. Terima kasih. Gak apa-apa. Oh iya, harus ada nama-namanya anggota. Ya, boleh, monggo. Gak apa-apa. Oh, anunya, anggotanya siapa saja? iya. Nama anggotanya sudah semua? Oh iya. Gini aja atau kayak gini? Ini cuma nama panggilan. Oh iya, oke. Yang nggak berangkat siapa? Hah? Ketiga. Saya lebih deh. Keren. Nggak denger, beneran nggak denger. Kalian ngomong aku nggak denger. Ayo yang lain? Sudah? Mau kos kan? Mau kos biar bisa keluar malam. Apa? Gak apa-apa cerita aja. Hah? Apa? Berapa? Kurang 4 kelompok? Enggak. Boleh, boleh. Mana? Ini, ya. Nanti cerita ya, berbelajar. Enggak lah, enggak mau aku. Dari yang punya masalah Boleh. tuh. Yang penting kan itu sepatu. Enggak mau dari yang sepatu rata. Tapi besok kalau PBB terlepas nggak tahu ya. Ya guys. Oh. Ya. Ya, ya. Sudah? Kurang? Siapa? Ya, terima kasih. Siapa? Ah.
Jam 5 stop aja. Habis baterai. Iya. Kalian belajar bahasa Inggris? Yes, oke. Siapa yang bisa menjelaskan bedanya hear and listen? Yang bisa menjelaskan? Kalau ini mendengarkan, ini memperhatikan. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Harapan saya adalah saya ingin mengajarkan kakak-kakak semua untuk mari kita membedakan antara mendengar dan mendengarkan atau memperhatikan. Karena kalau mendengar, kita hanya mendengar menggunakan telinga. Seperti kita mendengar ada decitan rem di sana. Ada yang dengar, cit, dengar, tapi siapa yang ngerem, siapa yang anu kita tidak tahu. Sama seperti ada tut, orang kentut. Siapa yang kentut? Gak ada yang tahu. Tapi suaranya ada. Itu mendengar. Tetapi memperhatikan, itu mendengarkan menggunakan telinga, mata, dan hati. Contoh adalah, kenapa kalau kita mengatakan memperhatikan itu mendengarkan dengan ketiga hal tersebut. Kalau kita mendengarkan dengan telinga, contoh seperti ini. Kak, saya mau cerita. Oh iya, silakan. Ya, silakan cerita. Saya mendengarkan menggunakan telinga. Pertanyaan saya, itu sopan atau tidak? Kenapa? Karena kita tidak hanya mendengar menggunakan telinga. Kita harus mendengarkan juga dengan mata. Maka kita ketika mendengarkan, tidak hanya mendengar, maka pandangan kita ke depan, bukan ke samping. Yang mendengarkan adalah telinga dan mata kita. Yang ketiga adalah menggunakan hati. Kenapa kau mendengar hati? Mungkin kita mendengarkan, tapi ketika sedang bercerita tentang hal-hal yang sedih, kita tertawa. Maka itu bukan mendengarkan dengan hati. Maka harapan saya adalah ada saat-saat kita mendengarkan, ada saat-saat kita mendengar, ada saat-saat kita aktif, ada saat-saat kita pasif. Kalau saya mengatakan mendengar dan memperhatikan, kenapa diam? Ya, kalau kita tidak menutup satu mulut, maka dua telinga kita tidak akan terbuka. Telinga kita akan tertutup. Oleh sebab itu saya ingin membedakan. Kalau saya mengajar ke anak SMP, adalah membedakan di mana di ruang kelas, aula, dan di lapangan. Kenapa? Karena ketika ada rapat di dalam rapat, maka suara itu akan bising sekali. Begitu juga ketika ada satu orang berbicara, yang lain harus mendengarkan. Karena kalau tidak seperti itu, maka ada dua orang yang berbicara, maka telinga akan bingung untuk mendengarkan yang mana. Aktif, yaitu dengan cara, biasanya saya juga ingin bicara Kak, dengan cara bertanya. Maka aktiflah dengan cara mengangkat tangan untuk meminta waktu untuk berbicara. Kemudian pasif. Tidak menjawab bukan berarti tidak mengikuti. Harapannya adalah pasif itu artinya bahwa saya tidak memberi tanggapan, tetapi saya mengikuti instruksi. Tidak mungkin sejumlah 57 orang ini ngomong semua, aktif semua. Pasti saya akan bingung. Maka saya juga menghargai yang pasif maupun yang aktif. Saya katakan pasif artinya adalah tidak memberikan tanggapan, tapi melaksanakan apa yang dikerjakan, begitu. Sampai sini jelas? Jelas, terima kasih. Dasar kita, karena kita menggunakan bendera, lambang bendera merah putih Hasduk, jelas Pancasila masih menjadi dasar negara kita, karena kita masih di negara Indonesia. Kemudian yang kedua, penghormatan kita terhadap Hasduk itu hampir sama dengan penghormatan kita terhadap bendera. Oleh sebab itu, Hasduk tidak boleh digunakan untuk ikat kepala, digunakan untuk main-main, begitu. Jadi jika kalian tidak menggunakan, silakan simpan di dalam tas. Jika kalian ingin
Jika kalian mengeluarkannya, maka kalian harus memakainya. Kalau kalian sedang bermain, kolongan kalian turunkan atau sedang istirahat. Kolongnya itu diturunkan. Biasanya pramuka lupa hal ini, tetapi ini menjadi hal yang perlu kita sepakati bersama. Ketika kita mulai kegiatan, kolong itu dinaikkan. Begitu. Kak, gimana kalau kita di luar sedang berdiskusi, duduk di bawah? Tidak masalah. Hanya saja tidak boleh hasduk itu menyentuh lantai dengan sengaja. Terus tiba-tiba tidak sengaja tuh, ayo push up kayak dulu anak-anak SMP gitu. Ayo push up. Bukan hukuman yang kita pentingkan, tetapi bagaimana kita menjunjung lambang negara kita. Itu yang pertama. Terus kemudian mungkin beberapa waktu ke depan sambil kita berjalan, kita akan berlatih untuk apel singkat. Jadi setiap kali pramuka kita akan awali dengan apel singkat. Begitu juga dengan diakhiri dengan apel singkat. Tetapi mungkin itu setengah tahun lagi. Mari kita berdinamika dahulu untuk melatih diri kita bersama. Kemudian semboyan kita, moto kita itu bina bangsa berbudi bawa laksana. Itu kalau mau diturunkan, itu adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya dan Dasa Dharma itu adalah janji yang paling susah. Kok bisa? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi kalau ada pramuka yang omongannya rusak, yang lagi tidak mencerminkan Dasa Dharma. Tetapi kita akan mencoba untuk mengamalkan itu. Teman-teman yang belum pernah ikut pramuka, silakan buka di dan Dasa Dharma Pramuka. Itu menjadi janji kita. Nanti seiring waktu kita berlatih, itu materi-materi itu juga akan saya masukkan nilai-nilai kepramukaan tersebut. Kemudian, kemudian rekan-rekan, nanti setiap kali, mungkin besok itu adalah semuanya ikut PBB. Karena PBB semua harus bisa, maka tidak ada spesialisasi. Maka semua diwajibkan untuk ikut. PBB kita bukan seperti PBB yang anak SMP yang dipanas-panaskan, gitu, dilihat kondisi fisiknya, tidak. Tetapi saya menginginkan suster, kakak-kakak semuanya memahami prinsipnya. Jadi semua materi ini tidak saya berikan seperti saya memberikan pada anak SMP atau SMA. Tetapi saya akan mengatakan prinsipnya. Contoh, Morse dan semafor prinsipnya adalah komunikasi. Bagaimana saya berkomunikasi dengan cara yang lain. Morse berkomunikasi dengan peluit, dengan suara, dengan lampu, cahaya. Semafor dengan tongkat atau dengan bendera. Ada juga berkomunikasi dengan cara lain, yaitu dengan cara sandi misalkan. Ada kudus, ada yadang, ada mudu. Itu adalah cara berkomunikasi yang dikelola begitu sehingga hanya 2 orang tersebut yang bisa berkomunikasi. Ada dada yadang pada hadam? Nggak tahu. Ada yang paham nggak? Ada dada yadang pada hadam? Ada yang paham? Jawabannya? Ada dada. Ya nanti itu kita pelajari. Ya. Tali temali, pioneering, ini adalah keahlian dalam menggunakan alat, tongkat maupun tali.
Apakah kita harus bisa mengikat sekuat-kuatnya? Tidak. Konsepnya adalah kita paham prinsip. Kenapa kok kita menggunakan simpul ini? Kenapa kita menggunakan simpul ini? Prinsipnya apa? Kedua, bagaimana dengan simpul tersebut kita bisa berkreasi? Sehingga konsepnya adalah nanti saya harapkan kakak-kakak semua bisa berimprovisasi sehingga bisa menciptakan satu hal yang baru. Sehingga ketika kita membawakan itu ke anak-anak bina kita, itu menjadi lebih menyenangkan daripada sekedar simpul mati, simpul hidup, simpul setengah mati. Seperti itu. Jadi yang saya harapkan kakak-kakak semua akan tulis nanti adalah prinsipnya. Enak sekali. Sehingga ketika prinsip itu kakak-kakak pahami, maka kakak-kakak bisa melaksanakan itu, bisa menerangkan maupun bisa mengatakan ini benar dan salah. Begitu. Kemudian kita akan menggunakan 3 tempat. Di sini, kemudian di lapangan di luar, kemudian yang di ruang kaca. Cuma nanti kita akan bedakan. Yang semester 4, tuntutan saya akan semakin tinggi daripada yang semester 2, karena semester 2 masih ada 2 tahun, sedangkan semester 4 masih ada 2 tahun. Kemudian yang semester 6 akan semakin tinggi lagi. Maka memang harapan saya nanti akan juga tetap dipisahkan yang semester 2 dan semester 4 saya akan beri semester 2. Sampai sini saya ingin tanyakan, boleh bertanya? Ya. Oke, sekarang jam 16.52. Kita jam 16 lagi selesai. Boleh? Ya, terima kasih. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau jelas semua, jadi ditanyakan, maka harapan saya minggu depan, silakan apa yang ditanyakan tampilkan di sini, silakan mulai dipenuhi. Ada yang juga ada yang pakai topi, topi pemandu, boleh, topi kelas boleh. Kalau masalah dibutuhkan, boleh digunakan. Kemudian mulai dari sekarang berlatih untuk mengundang rekan karya-karya dengan kata-kata. Begitu juga dengan mengundang saya pada bagian kata. Kalau susah Kakak Monde. kita tuh sudah doa, saya ingin maju doa. Silakan semuanya berdiri. Ada bisa dilakukan dulu. Kakak-kakak yang mengajarkan tentang bagaimana caranya berdiri. Ini adalah berdiri untuk mendengarkan. Tetapi ketika kita berdoa, maka kakinya dibuka, tangannya di depan dada, kemudian Oh. kalau sekarang masih berdoa, yang pasti kita buat ada salib. Oke, oke, semuanya siapa yang beri doa? Silakan masuk ke depan. Adik perempuan silakan laki-laki dong.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami.